selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat dan masih semangat untuk belajar bukan? Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang seni patung. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu pengertian dari seni patung. Selanjutnya, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan fungsi-fungsi dari patung. Belajar dan membahas tentang seni patung, tentunya kalian ingin tahu apa sih pengertian dari patung itu? Apa sih seni patung itu? Yuk kita bahas sama-sama di sini. Seni patung merupakan salah satu seni rupa murni, di mana seni patung ini tergolong ke dalam karya seni rupa 3 dimensi yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa tanah liat, kayu, bahan, logam, dan bahan lainnya dengan cara subtraktif dan cara aditif. Cara subtraktif yaitu mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dan dicukil. Sedangkan cara aditif yaitu menambahkan bahan seperti mengecor dan mencetak. Ada patung berdasarkan fungsi pembuatannya, dibagi menjadi 6, yaitu patung dengan fungsi religi, yang kedua patung dengan fungsi monumen atau fungsi sosial, yang ketiga patung dengan fungsi arsitektur, yang keempat ada patung dengan fungsi dekorasi, yang kelima ada patung dengan fungsi kerajinan, dan yang keenam ada patung dengan fungsi sebagai seni. Patung dengan fungsi religi dibuat dengan memiliki unsur dan makna religius. Selanjutnya, patung dengan fungsi monumen atau sosial digunakan untuk memperingati peristiwa bersejarah ataupun untuk mengenang jasa seseorang atau kelompok, misalkan pahlawan. Yang selanjutnya ada patung dengan fungsi arsitektur. Patung ini dibuat untuk menunjang arsitektur atau konstruksi bangunan sehingga bernilai juga untuk estetika. Biasanya patung dengan fungsi arsitektur ini banyak kita temukan pada bangunan-bangunan klasik. Contohnya bangunan tua yang ada di Roma, di mana patung-patung ini ada pada dinding-dinding bangunan. Selanjutnya ada patung dengan fungsi dekorasi. Patung ini dibuat untuk menghias suatu bangunan atau memperindah lingkungan. Contohnya ada patung yang sering kita lihat di taman, yaitu patung bangau misalkan mengeluarkan air, atau buaya misalkan, itu sering kita lihat di taman-taman. Selanjutnya ada patung dengan fungsi kerajinan, di mana patung ini dibuat dari hasil karya kerajinan dan hasilnya digunakan atau dinikmati keindahannya. Patung dengan fungsi kerajinan biasanya banyak kita jumpai dengan bahan-bahan alam seperti rotan, kayu, ataupun dengan bahan plastisin. Dan yang terakhir ada patung dengan fungsi seni. Nah, patung ini dibuat hanya untuk digunakan atau dinikmati keindahannya saja.